Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal dan sedikit materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, video ini bisa kalian manfaatkan untuk persiapan nanti ketika kalian menghadapi penilaian akhir semester. Tapi sebelum kita membahas soal, silakan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasi. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar channel ini semakin berkembang. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 1. Di sini ada kutipan teks laporan hasil observasi. Kita lihat di sini adalah soalnya. Agar laporan hasil observasi tersebut memiliki struktur yang lengkap, bagian yang harus ditambahkan adalah, nah ini berarti membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks dari teks laporan hasil pengamatan yang dimana di situ memiliki 3 struktur. Apa saja 3 struktur tersebut? Ada pernyataan umum atau nama lainnya adalah klasifikasi. Kemudian ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum di situ adalah menjelaskan tentang pernyataan umum mengenai objek atau mengenai hal yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian deskripsi bagian itu adalah menjelaskan tentang bagian-bagian dari objeknya. Kemudian deskripsi manfaat di situ adalah menyatakan manfaat dari objek tersebut. Kita lihat di sini, di paragraf pertama, di sini bunyinya teksnya adalah pencetak adalah peranti elektronik canggih yang merupakan perangkat eksternal komputer yang dapat menghasilkan cetakan. Pada umumnya orang mengenalnya dengan nama printer. Pencetak dapat beroperasi bila mendapat aliran listrik. Kira-kira paragraf 1 ini termasuk dalam bagian apa? Ya, paragraf 1 di sini ini merupakan pernyataan umum. Karena di situ membahas tentang pencetak, ya, tentang definisi mulai dari definisi pencetak, ada kata adalah, kemudian ini pernyataan umum tentang pencetak ini, jadi sebutan dari pencetak ini adalah printer. Kemudian pencetak itu bisa beroperasi bila mendapat aliran listrik. Nah, paragraf ke-1 ini dinamakan dengan pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua, dalam suatu mesin pencetak, kita dapat menemukan penggetil atau picker, yaitu bagian yang berfungsi mengambil kertas. Kertas pada pencetak biasanya diletakkan dalam suatu baki atau tray. Selain itu, dalam sistem pencetak pasti terdapat tinta yang dapat berbentuk tinta cair atau tinta bubuk. Tinta dalam printer umumnya terdiri atas 4 warna yang merupakan warna printer, yaitu warna primer, yaitu merah, biru, kuning, dan hitam. Tinta tersebut disalurkan atau dicetakkan melalui hulu pencetak. Nah, di sini ini menjelaskan bagian dari mesin pencetak ini. Nah, karena di sini menjelaskan detail-detailnya atau bagian-bagian dari mesin pencetak, maka ini dinamakan deskripsi bagian. Jadi strukturnya ini adalah struktur deskripsi bagian. Jadi paragraf pertama di sini ini merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua ini deskripsi bagian. Berarti yang tidak ada dalam teks ini dan harus ditambahkan agar strukturnya lengkap di situ apa? Ya, kita lihat yang A deskripsi manfaat, yang B deskripsi bagian sudah ada, pernyataan umum, ya pernyataan umum juga sudah ada, simpulan tidak ada dalam teks observasi, dalam struktur laporan hasil observasi itu tidak ada simpulan, pembahasan juga tidak ada. Jadi yang harus ditambahkan di sini adalah deskripsi manfaat. Jadi jawabannya adalah A, deskripsi manfaat. Kemudian kita ke soal nomor 2. Di sini ada teks observasi, kutipan teks observasi. Kita baca soalnya dulu ya. Dalam teks laporan hasil observasi, paragraf tersebut termasuk dalam bagian
Soalnya di sini adalah pepaya terdiri atas kulit, daging, dan biji. Kulit pepaya berada pada bagian luar. Ketika buah belum matang, warna kulitnya hijau. Namun saat buah matang, warnanya berubah menjadi kuning atau jingga. Kulit merupakan bagian yang paling tipis, tebalnya berkisar antara 1 sampai 2 mm biasanya. Bagian daging merupakan bagian yang paling tebal. Ketebalannya bergantung pada ukuran buah. Daging buah berwarna putih saat belum matang, lalu berubah kuning atau merah saat telah matang. Bagian paling dalam pada buah pepaya memiliki ruang kosong atau berongga. Di dalamnya itu terdapat biji yang berwarna hitam pada saat buah telah matang, tetapi putih sebelum matang. Dalam teks laporan hasil observasi, paragraf tersebut termasuk dalam bagian. Nah, di sini objeknya adalah pepaya. Jadi yang dibicarakan di situ adalah tentang pepaya. Di sini dijelaskan dalam kutipan teks ini, mulai dari kulit, daging, biji, di situ dijelaskan. Jadi kalau kulit pepaya ini berada pada bagian luar, kemudian warnanya apa, tebalnya berapa, kemudian daging buahnya seperti apa, bijinya itu berwarna apa. Kalau eh, kalau matang itu bijinya berwarna apa, kemudian ketika mentah itu bijinya berwarna apa. Nah, ini kan merupakan penjelasan ya, penjelasan bagian-bagian dari pepaya. Nah, penjelasan atau eh, pendeskripsian bagian dari sebuah teks observasi itu terletak di mana? Apakah di deskripsi bagian, apa di deskripsi manfaat, atau di pernyataan umum? Sedangkan simpulan dan pembahasan ini tidak perlu kita lihat karena di situ bukan termasuk dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kalau pernyataan umum di situ berisi eh, mulai dari pengertian objek, kemudian pernyataan umum mengenai objek tersebut. Kalau deskripsi bagian itu menjelaskan ciri-cirinya, bagian-bagian dari objek tersebut, ciri-ciri dari objek tersebut. Kalau deskripsi manfaat, manfaat dari objek yang dibicarakan dalam teks laporan hasil observasi. Berarti di sini karena di sini menjelaskan tentang bagian-bagiannya, maka strukturnya di situ adalah deskripsi bagian. Kemudian kita ke soal nomor 3. Di sini ada teks laporan hasil observasi. Pertanyaannya adalah kalimat yang menggunakan cara pendeskripsian seperti pada kalimat 5 dalam teks adalah, ini kalimat 1 ya. Kerang mutiara memiliki 2 cangkang yang dapat membuka dan menutup. Kemampuan ini dimiliki kerang mutiara laut karena memiliki otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang pada bagian punggungnya lebih tebal daripada permukaan bawah atau sisi perutnya. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Cangkang pada hewan ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang terbentuk atau tersusun dari zat kritin, lapisan tengah yang tersusun dari kristal-kristal kapur yang berwarna putih dan berbentuk prisma, serta lapisan terdalam atau induk yang tersusun dari lapisan karbonat yang tipis dan paralel. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat kelima, cara pendeskripsian seperti pada kalimat kelima ini, di sini kalimatnya itu berupa kalimat deskripsi dan di situ kalimat deskripsinya di sini seolah-olah kita bisa melihat hal tersebut ya. Jadi mendeskripsikannya lewat penglihatan. Nah, coba kita lihat yang A. Kucing ini berbulu coklat dengan garis-garis loreng hitam di tepian telinga sampai mata tubuh belakangnya. Hidungnya agak pendek jika dibandingkan dengan kucing rumahan pada umumnya. Nah, ini ya. Ini seolah-olah kita bisa melihat ya. Jadi di sini ketika kita membaca kalimat ini, di situ kita seolah-olah bisa melihat. Kita simpan dulu jawabannya yang A. Kalau yang B, sesampainya di rumah, segera kumandikan kucing malang ini dengan air hangat. Ia sangat terbiasa ketika bulu-bulu putihnya dibasuh dengan air. Di sini sebenarnya juga ada unsur penglihatannya, tapi di sini lebih menekankan kepada eh,
kepada peristiwanya, ya, di mana di situ aku di sini menerangkan bahwa aku ini memandikan kucing. Nah, berarti tidak ya, karena di sini dalam kalimat 5 di sini ini hanya mendeskripsikan eh, cangkang ya, cangkang pada kerang mutiara. Ya, berarti yang B ini tidak. Yang C, karena sifatnya yang jinak, hewan ini tidak tergolong ke dalam kategori hewan buas. Walaupun sebenarnya kucing masih kerabat dengan singa, harimau, jaguar, dan sederet hewan pemangsa lainnya. Nah, ini yang C, ini juga tidak ada kalimat yang di situ menyatakan deskripsi seolah-olah kita melihat sendiri, tidak ya. Kemudian yang D, kucing juga tergolong hewan yang sangat suka bermain. Seringkali ia menggaruk-garukkan cakarnya di karpet atau sofa. Jika sedang ingin bermain, ia seringkali melakukan aksi-aksi yang mengundang perhatian majikannya. Ini juga tidak yang D. Yang E, kucing adalah hewan mamalia yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Sebagian lainnya tinggal di rumah-rumah lainnya sebagai salah satu dari penghuni rumah. Yang E juga tidak. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Karena di sini yang A ini pendeskripsiannya itu seolah-olah kita bisa melihat objek tersebut ya, sama dengan ini ya. Jadi mulai dari situ cangkang pada hewan itu terdiri dari berapa lapisan, kemudian ada bagian-bagian apa di lapisan tersebut. Nah, itu hampir sama dengan yang kemudian kita ke soal berikutnya. Di sini di soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah gagasan yang tepat untuk melanjutkan teks laporan observasi tersebut. Nah, di sini ada tiga paragraf laporan hasil observasi. Kita cari masing-masing gagasan utama dari tiap-tiap paragraf ya, agar kita bisa melanjutkan teks laporan observasi tersebut ya. Yang teks pertama, keilmuan tentang bumi mencakup berbagai disiplin seperti geologi yang mempelajari lapisan-lapisan tanah dan batuan, meteorologi yang berkaitan dengan atmosfer dan cuaca, serta biologi yang mengkaji keberagaman kehidupan. Penelitian dalam bidang-bidang ini membantu kita memahami bagaimana bumi mendukung kehidupan yang nyata. Nah, paragraf 1 ini berisi tentang apa? Membahas tentang apa? Ya, paragraf 1 di sini itu adalah membahas tentang disiplin ilmu yang mempelajari bumi untuk mendukung kehidupan yang ada. Ya, ini ya, jadi geologi ini. Jadi ilmu di situ yang yang mempelajari bumi untuk mendukung kehidupan yang ada. Kemudian paragraf kedua, dibanding planet lain yang ada di galaksi Bima Sakti, Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Selain itu, planet yang dijuluki sebagai planet biru ini termasuk ke dalam kelompok planet minor, planet terestrial, yang ukuran serta masanya relatif kecil bersama dengan Merkurius, Venus, dan Mars. Bumi, planet ketiga dari matahari, memiliki diameter sekitar 12.742 km dengan permukaan yang terdiri atas 71% air dan 29% daratan. Paragraf kedua di sini ini menjelaskan tentang apa? Ya, tentang karakteristik dari bumi. Ya, paragraf kedua di sini menjelaskan tentang karakteristik dari bumi. Kemudian paragraf ketiga, bumi diselimuti oleh atmosfer. Tanpa atmosfer, seluruh makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Atmosfer sendiri memiliki ketebalan 500 km dan terdiri dari campuran 10 gas yang disebut udara. Bumi tersusun atas 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas lain seperti karbon dioksida, helium, argon, dan neon yang dapat mudah bereaksi dengan gas lain. Lapisan-lapisan pada atmosfer yang terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Nah, paragraf ketiga di sini membahas tentang lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Di paragraf ini juga dijelaskan bahwa tanpa atmosfer seluruh makhluk hidup tidak bisa bertahan.
Maka dari itu, gagasan yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut harus berkaitan dengan peranan atmosfer di bumi, karena di kalimat terakhir ini menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Apa kira-kira di sini yang sesuai? Kita lihat gagasan yang tepat untuk melanjutkan. Yang A, perlindungan ozon terhadap radiasi ultraviolet. Yang B, komposisi gas rumah kaca. Yang C, proses terjadinya fenomena alam di langit. Yang D, perbedaan suhu antara lapisan atmosfer. Yang E, fungsi planet lain dalam mendukung keberadaan bumi. Yang mana di sini yang sesuai? Ya, yang A ya, yang ada hubungannya di situ yang berkaitan dengan peranan atmosfer di bumi, yaitu perlindungan ozon terhadap radiasi ultraviolet. Apa sih itu ozon? Ozon itu adalah lapisan gas yang terletak pada lapisan stratosfer yang jaraknya kurang lebih 60 km dari bumi. Jadi yang sesuai, gagasan yang tepat di situ untuk melanjutkan teks laporan hasil observasi tersebut itu adalah yang kemudian kita ke soal nomor 5. Di sini ada teks observasi yang berjudul Bintang Laut. Ini teksnya cukup panjang ya. Kita baca dulu soalnya. Berikut ini mana sajakah pernyataan yang benar tentang kebahasaan yang digunakan pada teks tersebut? Berikut ini mana sajakah pernyataan yang benar tentang kebahasaan yang digunakan pada teks tersebut? Kita ingat lagi bahwa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu antara lain ada penulisan huruf kata, dan tanda baca yang baku. Kemudian menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi ini biasanya letaknya ada di pernyataan umum. Kemudian menggunakan kalimat deskripsi atau klasifikasi. Kalimat deskripsi ini biasanya terdapat di deskripsi bagian. Kemudian menggunakan istilah teknis bidang, ya, kata teknis di situ. Kemudian menggunakan imbuhan asing. Kemudian berdasarkan kaidah kebahasaan tersebut, eh, kita dapat menganalisis jawaban-jawaban di sini apa? Kita lihat dulu ya. Tanda koma yang terdapat di setiap kalimat perincian sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baku. Coba dilihat di sini kali koma dalam perincian di sini ya. Bagian ini mengandung lapisan kalsium karbonat dengan duri-duri kecil yang membuat ikan, burung, bahkan berang-berang laut terhalang untuk memaksa mereka. Dengan kaki-kaki halusnya, bintang laut merayap sepanjang dasar laut dengan kecepatan rendah. Jika bertemu makanan, sensor saraf kaki tabungnya akan langsung merespon dengan cengkeraman. Ya, jadi di sini ini sudah sesuai ya. Jadi yang A ini benar ya. Jadi ini sesuai. Ini bisa kita pilih. Kemudian eh, kita lihat berikutnya. Kalimat definisi hanya digunakan pada paragraf pertama, sedangkan paragraf lain tidak menggunakan bentuk pendefinisian. Nah, coba kita lihat di sini, di paragraf kedua, apakah ada kalimat yang menunjukkan definisi? Tidak ada ya. Jadi, kalimat definisi di sini ditandai dengan kata adalah. Kemudian kalimat kedua tidak ada, kalimat ketiga juga tidak ada, paragraf keempat juga tidak ada. Jadi di sini benar ya. Jadi ini pernyataannya benar. Kemudian untuk yang pernyataan berikutnya. Kita lihat sebagian besar isi teks menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk deskripsi. Apakah demikian? Coba kita lihat.
Ya, jadi sebagian besar dalam teks laporan hasil observasi itu menggunakan bentuk kalimat deskripsi. Contohnya di kalimat pertama, di paragraf pertama, di situ mengenalkan bintang laut. Tuh ya. Kemudian paragraf kedua di sini menggambarkan bagian-bagian tubuh, berarti menggunakan kalimat deskripsi. Kemudian yang paragraf ketiga di sini menggambarkan apa saja makanan binatang bintang laut dan bagaimana cara memakan mangsanya. Ini juga menggunakan kalimat deskripsi. Kemudian paragraf keempat di sini menggambarkan hal unik dari bintang laut. Nah, menggambarkan hal unik dari bintang laut di situ juga menggunakan kalimat deskripsi. Jadi dari 4 paragraf di sini, yang satu paragraf menggunakan kalimat definisi. Jadi ini ya, yang paragraf pertama ini menggunakan kalimat definisi, sedangkan paragraf kedua, tiga, dan keempat di sini menggunakan deskripsi. Jadi pernyataan yang C ini juga benar. Sedangkan yang D menggunakan istilah teknis hanya sebatas untuk menunjukkan kingdom animalia. Di situ tidak tepat ya, karena di situ penggunaan istilah di situ eh, terdapat di hampir semua paragraf ya. Paragraf pertama di sini ada invertebrata, kemudian ada filum, ada echinodermata, asteroida, simetri radial, dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua ada kalsium karbonat, paragraf ketiga tidak ada, paragraf keempat ada regenerasi. Di antara istilah-istilah tersebut, istilah teknis yang menunjukkan kingdom animalia adalah invertebrata, filum, dan asterodia. Jadi yang D tidak. Kemudian yang E, setiap kata menggunakan bentuk imbuhan bahasa Indonesia, tidak ada bentuk imbuhan asing. Pernyataan ini juga salah karena di situ teks tersebut di situ menggunakan bentuk imbuhan asing pada paragraf keempat, kalimat ketiga, dan kelima. Jadi ini ya, pada paragraf keempat, kalimat ketiga, dan kalimat kelima. Apa di sini yang menggunakan bahasa asing, imbuhan asing ini ya, meregenerasi, dan di sini beregenerasi. Nah, jadi yang jawabannya kurang tepat. Jadi yang benar di situ adalah yang A, B, dan C. Kemudian kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini susunan yang tepat atas paragraf-paragraf tersebut agar menyusun teks laporan hasil observasi yang baik. Nah, tentunya kalau kita ditanyakan susunan yang tepat, berarti kita harus paham dari struktur teks laporan hasil observasi. Struktur laporan hasil observasi dibuka dengan pernyataan umum. Bahwa pernyataan umum berarti di situ yang awal di situ adalah tentang definisi. Kita lihat dalam pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 di sini yang kira-kira di sini yang menjadi kalimat pembuka di situ tentunya yang ada kata definisinya. Ya, coba kita lihat. Selain cekang kerang mutiara juga memiliki dua buah, ini tidak. Hewan bertubuh lunak ini juga tidak. Kerang mutiara laut adalah, nah ini ya, yang menunjukkan definisi. Nah, berarti nomor 3 di sini adalah awal pembuka dari paragraf tersebut. 3. Kemudian kita lihat yang sesuai yang mana. Ini ada 34, 32, atau 31. Lihat ya. Kerang mutiara laut adalah hewan laut penghasil mutiara yang berbentuk lunak. Dalam biologi, hewan ini termasuk dalam kategori moluska karena tubuhnya yang lunak itu. Selain tumbuh dan berkembang biak secara alami, hewan ini juga termasuk salah satu hewan laut yang banyak dibudidayakan. Kemudian kita lihat empat dulu. Kerang mutiara memiliki dua cangkang yang dapat membuka dan menutup. Kemampuan ini dimiliki kerang mutiara laut karena memiliki otot aduktor dalam tubuhnya. Itu yang empat. Kemudian yang dua, hewan bertubuh lunak ini pun memiliki sistem pencernaan. Nah, kira-kira yang mana dulu ini? Empat dulu apa dua? Kira-kira yang mana? Ya, yang empat dulu. Ya, jadi setelah di sini hewan ini
termasuk salah satu hewan laut yang banyak dibudidayakan. Yang dijelaskan pertama di situ adalah tentang cangkangnya, ya. Kerang mutiara memiliki dua cangkang yang dapat membuka dan menutup. Kemampuan ini dimiliki kerang mutiara laut karena memiliki otot abduktor dalam tubuhnya. Berarti 3, 4. Berarti yang C, D, E kita eliminasi, kita melihat yang A dan B saja. Yang mana di sini? Kemudian cangkang pada bagian punggungnya lebih tebal daripada permukaan bawah atau sisi perutnya. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Cangkang pada hewan ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang berbentuk atau tersusun dari zat kritin. Lapisan tengah yang tersusun dari kristal-kristal kapur berbentuk prisma, dan lapisan terdalam atau induk yang tersusun dari lapisan karbonat yang tipis dan paralel. Nah, kemudian yang mana dulu? Dua dulu apa satu dulu? Kita lihat yang satu. Selain cangkang, nah ini ya, ini kata kunci, ini frasa kuncinya. Selain cangkang, nah karena di sini menjelaskan tentang cangkang, otomatis di sini nomor satu ini masih nyambung, ya. Tapi di sini nomor satu ini ingin membahas yang lain, berarti ada kata selain ini, ya. Jadi setelah 4 tadi langsung ke satu. Mana yang jawabannya 3, 4, 1? Otomatis jawabannya adalah yang Setelah beberapa soal sudah kita bahas untuk materi teks laporan hasil observasi. Video ini bisa kalian gunakan untuk persiapan, untuk mengulang lagi materi teks laporan hasil observasi, di mana nantinya akan kalian gunakan untuk penilaian akhir semester. Selain itu juga video ini bisa kalian gunakan untuk latihan untuk eh, belajar untuk persiapan UTBK di tahun 2026. Baiklah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar channel pembelajaran Bahasa Indonesia bisa terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.